sahabat Zolaris, kembali lagi bersama Firda di Zolaris Ngopi. Kali ini Firda udah ada di Fanatic Place buat ngobrol bareng salah satu owner vendor fotografi. Penasaran? Yuk kita masuk. Oke sahabat Zolaris, sekarang Firda sudah bersama dengan CEO dari Rufus. Boleh diperkenalkan? Halo sahabat Zolaris, perkenalkan nama saya Ibadur Rahman Setia Pratama. Saya CEO dari Rufus Fotografi. Kegiatan sehari-hari saya biasa sih seperti orang-orang mungkin ya, kayak ke kantor sama terus sekarang aktivitasnya paling kalau ada jadwal moto-moto sama ngedit foto paling. Kabarnya gimana nih Aiban hari ini? Alhamdulillah baik, Teh Firda. Berarti hari ini lagi nggak ada kegiatan di luar mungkin ya? Nggak ada foto atau apa? Iya, sekarang kebetulan lagi free, jadi alhamdulillah bisa ngeluangin waktu di sini. Makasih banyak buat Aiban yang udah meluangkan waktunya nih buat ngobrol-ngobrol bareng dengan sahabat Zolaris di Fanatic Place. Langsung saja nih kita boleh. ke inti obrolannya. Kalau Aiban sendiri nih sebetulnya awalnya suka fotografi, foto-foto itu gimana sih boleh diceritain? Aku belajar foto tuh sebenarnya dari keluar SMA sih. Keluar dari SMA terus ikut komunitas mungkin kayaknya di Kuningan kayaknya pada tahu sih ya komunitasnya, yaitu fotografer amatir Kuningan. Dulu di 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Ikut di situ komunitas, akhirnya belajar, terus kebetulan kuliah juga di Cirebon, terus juga ikut juga UKM-nya namanya Art Media, jadi mulai belajar tuh dari situ. Dari si komunitas itu dan UKM di Cirebon. Awalnya tuh bisa oke deh aku tertarik nih sama bidang fotografi. Awalnya karena lihat sosok siapakah atau mungkin lagi scroll media sosial atau gimana sih Nah sebenarnya gimana ya, kalau ditanya mungkin karena suka aja ya. Tadinya awalnya mungkin foto terus nyoba ngedit, kebetulan sama teman-teman diapresiasi, kok editannya bagus gitu. Nah akhirnya kayak ngerasa ketantang mungkin ya, akhirnya belajar foto sama ngedit juga. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang mungkin bisa belajar foto gitu. Berarti awalnya dari yang merasa tertantang itu sampai akhirnya di 2016 belajar ikut komunitas dan lain-lain sampai sekarang gitu ya Iya sampai sekarang berarti. Kalau boleh tahu nih tadi nih ketika belajar ngedit foto-foto itu tuh sempet ikut kelas khususnya atau emang belajar sendiri lihat-lihat dari mana, itu gimana nih proses belajarnya? Nah proses belajarnya karena kan dulu di FAK itu suka ada ini ya, jadi setiap minggu tuh ada event lah, kayak misalkan kayak fotonya misalkan foto model, terus di situ kan banyak kayak genre lah kalau di sekarang, kayak misalkan ada genre di HI, ada model, terus human interest, ada makro gitu, ada landscape dulu. Akhirnya belajar dari situ sih awalnya sampai sekarang bisa bisnis di dunia foto. Berarti awalnya dari ngulik-ngulik hobi aja mungkin dari ngulik, sekarang alhamdulillah bisa diseriusin jadi sampai sebesar ini gitu ya. Amin. Nah selama ikut komunitas ini berarti awalnya kegiatan inti Aiban itu utamanya gitu ya, full time-nya tuh belum di foto-foto ya Ayah? Belum, berarti dulu. Saat itu berarti masih sambil kuliah atau mungkin sambil dulu kerja? Sambil kuliah, terus sambil sebenarnya punya usaha lagi lah di sebelum ke foto kan pernah juga punya brand baju, terus juga pernah juga usaha-usaha kecilan kayak jualan gitu. Akhirnya memutuskan untuk difoto. Berarti sebelum difoto tuh dulunya Aiban ini pebisnis, bisa dibilang? Ya bisa dibilang lah. Pebisnis. Dari SMA udah emang kayak bisnis, kayak dulu di rumah kan emang agak lumayan pedesaan gitu. Jadi dulu jualan bensin yang eceran kan, kalau di sana mungkin jauh ya untuk ke pom bensin kan. Akhirnya jualan bensin, sempet juga jualan telur bebek dulu, sempet jualan tahu gila, nyoklat gitu. Sebenarnya
emang sebelum ke Rupus tuh emang ini dulu Perjalanannya gitu, udah perjalanannya panjang lumayan ya. agak panjang gitu. Wah keren banget nih sahabat Zolaris. Jadi bisanya ada Rufus ini tuh hasil perjalanan panjang antara Iya, Aiban memang dari dulu udah mencoba buat berbisnis dipadukan dengan tadi hobi ya. Iya. Akhirnya jadi Rufus Jadi ini. Rupus ini. Nah selama belajar di mungkin saat otodidak dulu atau misalnya saat di komunitas itu tuh ada nggak sih hal menarik nih buat AA sampai akhirnya AA memutuskan oke deh aku mau bikin brand sendiri atau misalnya mau bikin studio sendiri. Kalau hal lain apa ya? Mungkin lebih ke ini sih ya, lebih ke meyakinkan orang tua aja sih sebenarnya, hal-hal yang emang tadinya kan dari orang tua itu kayak lebih ke apain sih foto-foto, Iya. katanya. Apa sih emang foto bisa ngasilin katanya. Itu kan untuk sampai pernah dulu sampai dimarahin akhirnya waktu dulu ya pas keluar SMA kan kayak sedih aja gitu, kayak sampai nangis akhirnya. Tapi dari situ tuh emang memotivasi gitu ya, maksudnya kayak wah bahasa sekarang aku bisa nih gitu, Iya. bisa ngebuktiin bahwa dari foto ini tuh bisa ngasilin uang gitu. Akhirnya kan sekarang alhamdulillah dari orang tua juga udah ngedukung 100% dan alhamdulillah sekarang udah berjalan. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu melihat profesi di fotografi tuh belum kelihatan ya Ayah. Iya, Kalau di zaman bener. dulu kayak di weddingan dan lain-lain pun kayaknya dulu nggak yang fotonya mau dari mana nih atau gimana, tapi Iya. fokusnya lebih ke yang lain gitu ya. Makanya dari dulu tuh emang dari orang tua malah ngedukungnya udahlah, jadi emang nggak salah juga ya, maksudnya Iya. jadi PNS gitu kan nggak ada yang salah. Cuman kan emang dari dulu tuh suka suka usaha gitu ya, jadi suka kayak di bisnis, kayak kerja tuh kayak ya awal-awal sih sebenarnya sempet juga karena ngelihat orang-orang ih keren banget ya, ada maksudnya pakai baju kantor Pagi-pagi gitu, udah rapi, pakai pagi-pagi seragam udah gitu rapi ya. gitu seragam, tapi ngelihat lagi aktivitas yang yang menurut aku di foto kayaknya bisa deh kalau emang kitanya serius gitu. Makanya akhirnya kan sebelum ke ini tuh akhirnya udah deh di foto aja deh gitu. Aku mau loyalitas nih, mau totalitas di sini gitu, mau totalitas di si Rupus ini, akhirnya ya bisa berjalan sampai sekarang gitu. Nah untuk Aiban sendiri akhirnya nih tadi ya memantapkan diri, oke aku mau berjalan di fotografi gitu. Sejak kapan sih AA mulai serius menggeluti di dunia fotografi ini sebagai profesi? Gitu? Profesi gitu ya, sebagai kalau mulai mungkin sebenarnya dari 2018 kalau mulai, cuman karena kan sebenarnya sebelum aku ke Rupus tuh aku tuh sempet bikin brand lagi sebenarnya. Dulu tuh namanya Sisi Lain Foto sama Tangan Kanan dulunya sebelum ke Rupus, karena aku tuh pelajaran juga ya, karena kalau bagi aku gitu ya, kalau usaha udah kalau berdua bertiga tuh menurut aku nggak bisa gitu kalau aku pribadi, karena idealis orang tuh nggak bisa sama ini tuh nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa satuin. Kalau aku makanya aku kan dulu sebenarnya sempat kayak dulu sebelum ke Rupus tuh aku kan punya tangan kanan aku bertiga, Sisi Lain juga berdua. Akhirnya ya udahlah aku bikin brand aja sendiri lah yang emang bisa ide-ide aku di iniin di Rupus gitu. Akhirnya nggak kan kalau sendiri mah nggak ada yang ngelarang kan, ya, maksudnya lebih gitu bebas ya. Nggak kan udah jangan gini. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk sendiri Rupus, tapi ya gitu dengan tim-tim lah tuh. Apalagi untuk di bidang fotografi ini mungkin banyak kreativitas yang emang menurut selera gitu ya, nggak bisa kita paksakan bagusnya gini gitu, karena bener. selera orang beda-beda. Untuk Rufus sendiri nih ya, berarti untuk si Rufusnya sendiri mulai dari tahun kapan? Kalau Rupus sebenarnya mulainya dari tahun 2019 akhir. Cuman kita resmikan mungkin di 2020 sih kalau Berarti secara officialnya gitu untuk ya, merayakan bisa dibilang ulang tahunnya Rufus itu di 2020. Di 2020. Oke. Arti nama Rufus sendiri nih, Arti nama apa Rupus sih ya. arti dari Rufus? Karena mungkin agak asing ya sahabat Zolaris kalau misalnya kita nih sebagai orang awam gitu dengar Rufus, apakah ini memang singkatan atau bahasa apa gitu artinya? Sebenarnya kalau ditanya artinya apa, ini apa sih sebenarnya nggak ada apa, maksudnya nggak ada arti khusus, karena dulu dari tadi yang udah aku bilang, maksudnya dari sisi lain foto ke tangan kanan, aku mikir apa ya, akhirnya malam-malam searching, karena kan aku sukanya emang bahasa-bahasa kayak Yunani, Sanskerta. Akhirnya aku nyari-nyari, wah ada nih Rupus nih, artinya sebenarnya lebih ke dekat sih. Kalau lebih di ini dekat, karena aku ngerasa kalau di foto kan emang harus ini ya, maksudnya harus ada komunikasi yang baik. Betul. Lah. Makanya aku ya udahlah Rupus. Terus kadang juga kan orang-orang suka ngeplesetin kayak
Bluetooth atau apa sih Rufus gitu. Jadi makanya ya udahlah aku emang fixin aja di Rufus gitu. Dengan harapan mungkin tadi supaya bisa mendekatkan orang di momen tersebut dan Rufus ini bisa jadi teman dekat gitu mungkin bagi klien-kliennya gitu ya. Wah, hebat banget nih sahabat Zolaris. Boleh tepuk tangannya dulu. Oke, nah untuk di 2020 atau mungkin di akhir 2019 ini ketika Rufus berdiri, ini tuh awalnya gimana nih ya? Mulai sendiri atau misalnya memang ada dari teman-teman atau gimana? Awalnya mungkin tetap ya sama, karena emang dari awal aku ngebangun Rufus tuh ini, aku emang udah niat maksudnya aku pengen nih Rufus ini minimal udah orang punya tahu lah gitu. Makanya dari awal aku bikin Rufus itu sebenarnya aku udah punya tim gitu. Dulu aku masih ingat aku tuh berenam akhirnya tapi dengan emang orang-orang yang di bidangnya gitu ya. Karena aku di foto, ada di admin, ada di marketing dulu, maksudnya aku dari awal bikin Rufus tuh emang udah mempersiapkan itu gitu. Makanya dari awal tuh aku tuh udah agak banyakan gitu. Kan biasanya mungkin ya vendor atau brand yang lain mungkin ketika membuat sesuatu tuh yang emang gambling kan bisa dibilangnya bener-bener dari nol gitu. Dari nol ya udah aja sendiri aja, nanti kalau udah jalan baru bikin tim kan. Nah aku dari awal Rufus emang waktu itu udah punya tim gitu, karena aku ngerasa bahwa aku harus nih ngegedein Rufus nih karena dulu kan pandemi jualan baju susah kan akhirnya, tapi kan di foto masih stabil gitu, maksudnya yang nikah tetap ada aja kan. Makanya dari dulu Rufus tuh udah awalnya gitu ngebangun, emang ngajak teman-teman yang emang yang emang belum kerja pada saat itu, ayo gabung, tapi kita tetap fokusnya di Rufus gitu. Makanya dari awal Rufus punya tim tuh udah lumayan gitu. Banyak kan dibantu sama teman-teman. Dan ini yang menariknya nih sahabat Zolaris, berarti Rufus ini memang didirikan saat pandemi gitu. Saat pandemi Di saat bisnis-bisnis yang lain kolaps, malah ada ide cemerlang gitu terpikirkan buat bikin bisnis si fotografi ini Rufus. Saat pandemi nih itu kan acara-acara agak sulit gitu ya perizinannya, tapi di fotografi ini malah bisa dilihat bonafit gitu ya. Boleh diceritain kondisinya saat itu gitu, ini menarik nih sahabat Zolaris. Pada saat itu sebenarnya ya, makanya orang-orang kadang aku ngerasa bahwa wah pandemi emang bisnis pada turun kan. Tapi aku sendiri di dunia fotografi wedding itu malah nggak terdampak gitu, malah tetap ada aja kan, walaupun misalkan vendor weddingnya misalkan kayak musik kayak itu kan emang bener-bener dilarang ya. Tapi kan kalau dokumentasi wedding mah ya tetap aja gitu ada gitu, nggak mungkin dihilangkan gitu nggak mungkin dihilangkan kan, karena momen ya pasti dipoto dong gitu. Makanya alhamdulillah pas pandemi justru malah aku ngerasa pas pandemi itu emang pas naik-naiknya gitu si Rufus tuh ya, karena yang emang kalau di wedding kita nggak terdampak gitu bagi aku. Berarti ini menarik ya, saat pandemi datang ini orang-orang malah banyak yang nikah gitu. Iya, yang nikah. Pandemi menyatukan kita semua gitu. Pandemi pembawa rezeki sih. Pembawa rezeki gitu ya. Di rumah aja mungkin biar di rumah ajanya tuh ada temennya gitu, nggak sendirian. Yang jomblo-jomblo kan sendirian ya sih. Balik lagi nih tadi kan Rufus dengan pandemi dan segala banyak serba dilarang gitu. Strategi Ibar sendiri, strategi Rufusnya sendiri masuk nih ke orang-orang membesarkan nama Rufus di sana gimana sih Dulu sebenarnya aku tuh emang bener-bener kayak dulu, tadi kan dari awal aku niat ya. Jadi dulu tuh aku emang ngebanyakin, mungkin kalau bahasa sekarang lebih ke affiliate gitu lah, affiliate Rufus. Makanya dulu affiliate Rufus tuh sampai 15 orang dulu. Keren. Sampai karena aku ngerasa bahwa wah ini kayaknya gimana ya, karena kan emang penjualan pasti dari marketing dong. Iya betul. Makanya dulu udah kamu nggak affiliate, akhirnya kita bikin tuh affiliate, walaupun mungkin orang-orang nggak semuanya gitu, tapi dari awal affiliate itu kan karena aku ngerasa waktu itu sosial media tuh emang nomor 1 kan. Makanya setiap ada postingan aku nge-tag si marketing itu kan, akhirnya dari situ tuh orang-orang tahu, akhirnya terusnya kenal Rufus. Terus dari situ juga kan aku tuh sebenarnya punya konten juga mungkin yang belum mungkin brand lain mungkin kayaknya belum gitu, belum nyampe ke sana gitu ya. Karena aku ngerasa bahwa aku rasanya bahwa di foto kalau hanya selling mungkin agak membosankan lah. Betul. Gitu ya. Makanya aku bikin sama tim tuh gimana caranya kita bikin konten yang emang
orang-orang tuh memilih Rupus itu bukan hanya dari hasilnya mungkin kan, makanya aku bikin konten itu waktu itu agak lumayan banyak juga dulu. Ada konten Mampus tuh main bersama Rupus, ada Impus, internal Rupus dulu, ada Makna Menikah, ada Weekend Trend, ada apa lagi ya, lumayan ya, agak banyak soalnya jadi lupa. Ya intinya sih konten-konten itu tuh aku emang bikin gitu buat ketika ngelihat vendor tuh agak ngelihat vendor tuh nggak hanya tentang fotonya bagus aja gitu ya, videonya bagus gitu, nggak cuma hanya sekedar itu gitu. Karena aku pengennya si brand Rupus ini emang salah satu mungkin itu branding mungkin ya. Betul. Biar supaya si Rupus ini bisa long time gitu, bisa lebih lama lagi. Tadi baru beberapa menit kita ngobrol sama Ibad, ternyata banyak banget yang bisa dipelajari nih gitu. Jadi fotografi itu kalau misalnya kita emang mau serius, ternyata memang lebih complicated dari itu ya gitu. Ketika kitanya emang udah ada niat nih di saat pandemi, yang lain malah lagi collapse, Ibad menumbuhkan satu bisnis baru yang memang long lasting sampai sekarang dengan strategi marketingnya yang mungkin saat itu orang-orang belum kepikiran ke sana ya. Nah, selain dari hal itu nih, sebetulnya apa sih yang membedakan Rupus dengan mungkin vendor fotografi yang lain? Kalau membedakan mungkin kalau dari kita ngelihatnya dari apa dulu ya. Kalau mungkin dari hasil mah bisa dibilang mungkin sama aja sih ya. Orang-orang awam mungkin ngelihatnya ya udah foto mah ada sama aja mungkin dari tune, tapi mungkin kalau Rupus aku ngebedainnya tuh emang dari si kontennya sih sebenarnya, dari konten-konten. Makanya dulu kenapa aku kayak misalkan kayak aku kan emang bener-bener nabrakin ya kayak collab. Ya udah aku collabnya misalkan sama coffee shop misalkan. Nggak harus kan, sejalur gitu ya. Nggak harus sejalur kan. Maksudnya orang-orang kan pasti mikirnya mungkin ya kayak mikirnya udah kalau foto mungkin collabnya ya udah sama MUA sama WO kan itu udah terlalu biasa mungkin. Makanya dulu aku collab sama sama coffee shop kan. Dulu aku pernah bikin produk namanya kopi susu Rupus, maca Rupus dulu. Makanya aku bikin konten. Karena dulu malah orang-orang kan sempet aku bikin kayak sound gitu kan. Kayak mikir, ini mah udah fotonya paling motoin orang-orang di situ foto sekedar collabnya kan. Padahal kita bikin produk sebenarnya. Namanya itu kopi susu Rupus. Sebenarnya lebih ke ada pepatah bilangnya dari mungkin ini mah kutipan dari Seth Godin namanya itu, jadi lebih baik berbeda daripada kita lebih sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik lah gitu. Jadi aku gimana caranya si Rupus ini tuh beda gitu. Walaupun sedikit mungkin dari konten kan, akhirnya dari konten-konten yang mungkin brand lain belum punya kan, aku si Rupus ini udah kayak kolaborasinya, terus kayak aku bikin konten-konten YouTube mungkin yang orang ngapain sih itu bikin collab kayak gitu. Mungkin kan kayak main game-game gak jelas, tapi kan seenggaknya orang tuh penasaran gitu. Jadi kenal ya, yang awalnya nggak tahu Rupus itu siapa, tapi mungkin dengan nonton konten-konten itu tuh lama-lama terstimulus. Terus pas mau ada acara inget, mau ngambil vendor foto ke Rupus aja gitu. Berarti untuk yang sama coffee shop juga itu benar-benar dibikin si produk minumannya itu bareng Rupus gitu. Iya, jadi kita bikin satu produk, enggak sih 3 produk waktu itu, kopi, matcha sama Thai tea kalau nggak salah. Tapi itu khusus emang kita bikin hanya di collab itu gitu. Jadi bukan misalkan kita collab sama siapa, tapi kayak apa ya namanya ya, bisa dibilang ciri khasnya lah kayak misalkan namanya apa sih kalau di kopi tuh kan ciri khasnya misalkan kalau kayak si jalan kan misalkan coconut atau apa. Signature-nya. Aduh, 100 buat Pepi. Tadi mana voucher Indomaretnya Mi? Kasih Mi. Nah, aku tuh dulu emang bikin signature sendiri gitu. Aku pengen khusus bahwa ini tuh signature khusus Rupus gitu. Makanya dulu aku perpaduan coconut atau apalah. Pokoknya intinya di coffee shop itu nggak ngejual si produk khusus Rupus collab itu gitu dulu tuh. Ini nih berarti dari tadi ya ketika kita ngobrol dari awal nih, Rupus ini tuh punya banyak banget cara buat mengenalkan ke audiens atau ke customer berarti ya. Banyak banget cara yang udah dilakukan buat menebar awareness ini. Sebenarnya AA tuh dapat inspirasinya dari mana sih? Bisa sampai kayak oke, kita coba sama coffee shop, oke kita coba dengan A, B, C, D gitu. Sebenarnya kalau inspirasi mungkin tetap ya, kalau kan setiap bisnis pasti mereka mempunyai benchmark ya. Nah, waktu itu aku emang benchmarknya ada salah satu vendor di Bandung. Dia mungkin jobnya udah bisa dibilang banyak banget, terus cara dia konten emang beda kan. Contoh kayak misalkan kita ngelihat mungkin kalau
teman-teman misalkan di Instagram aja kayak Rufus tuh emang beda kan, dari highlight aja kita tuh nggak apa ya, mungkin contoh kecil ya, maksudnya kita kalau di highlight tuh nggak vendor page, maksudnya nggak hasil foto kita lah, karena aku ngerasa bahwa hasil mah ya udah ada di pin gitu. Betul. Tapi kan yang lain mungkin ya, yang lain kan di highlight juga dia masih foto-foto dia gitu, makanya aku salah satunya teh aku benchmarknya emang dari salah satu vendor di Bandung gitu. Jadi ketika buka Instagramnya Rufus, kita tuh nggak hanya tahu soal portofolionya aja, nggak foto-fotonya aja, tapi kita bisa mengenal lebih dalam ke Rufusnya ini siapa, timnya siapa aja, dan lain-lain gitu ya. Iya. Jadi benar tadi arti namanya, jadi lebih dekat. Lebih dekat. Kan. Kita juga ada konten sebenarnya lebih dekat. Lebih dekat. Kalau boleh tahu nih, sekarang Rufus ini ada berapa orang ya dari awalnya yang mungkin tadi hanya beberapa gitu. Sekarang udah sebesar apa sih ya si Rufus sendiri? Kalau ditanya sebesar apa mungkin nggak tahu ya, aku juga ya, itu yang bisa menilai mungkin orang lain ya. Cuman kalau dari tim emang kita sempat gonta-ganti tim dari awal 6 kita, tapi pernah di angka yang lumayan agak banyak tuh, di angka 12 apa 15 gitu. Kita pernah sampai sekarang, akhirnya kan ya namanya juga bisnis ya, pasti ada turun naik, tapi akhirnya evaluasi akhirnya sekarang tuh tim Rufus tuh ada 8. Ada 8. Hebat banget. Dari 2020 sampai ke baru pertengahan 2023 ini berarti ya bertahan dengan 8 orang gitu. 8 orang buat sekarang nih, buat tim sekarang. baru ya. Mungkin nanti kedepannya ada 80 mungkin. Amin. Bisa sih kalau bisa. Tapi kebayang ya mungkin ngehandle-nya. Nah, buat sahabat Zolaris nih barangkali pengen tahu untuk si office-nya sendiri nih Rufus, apakah memang semuanya kerjanya WFH gitu atau Rufus sendiri punya kantor yang khusus sendiri? Nah, sebenarnya kalau ditanya kantor Rufus mungkin gimana ya, agak soalnya kita tuh kantor tuh udah hampir 5 kali ganti-ganti. Kita dari awal di Alam Asri, Bunga Lestari, pernah di PMK juga, kita juga sempat ngebangun juga di Garawangi nih di daerah. Sekarang emang kebetulan kita lagi pindah juga di Juanda, berarti untuk sekarang nih baru berapa bulan ya, 4 bulan. Cuman kayaknya nih karena emang timnya udah lumayan ya, jadi kayaknya kita bakal pindah lagi sih kayaknya, ngelihat dari ini kayaknya butuh ekspansi lagi ya. Kayaknya mobilitasnya kurang juga kan, maksudnya karena ruangannya emang agak lumayan kecil, makanya sekarang lagi nyari-nyari juga gitu buat kantor baru. Oke, kalau Aibad sendiri nih sebetulnya di Rufus itu tadi selain motret berarti edit-edit juga kah, atau misalnya dari tadi ke strategi marketingnya juga, atau gimana sih peran nih di Rufus? Kalau mungkin ditanya peran, mungkin masih semua aku garap ya, maksudnya kayak aku moto, aku ngedit juga, aku keliling juga, aku mikirin juga Rufus kayak gimana. Sekarang masih itu sih, cuman sekarang tuh sedikit-sedikit lagi aku emang ngurangin itu gitu. Kayak moto nih aku ngurangin nih sekarang, aku nggak banyak moto, paling aku diedit aja. Terus paling aku sekarang lagi lagi bareng-bareng marketing nih, karena kan aku ada punya punya visi lah gitu ya. Aku kan ngebuat si kayak aku si Rufus pengen gimana, kan aku setiap pengennya sih kuartal pertama nih aku kayak gini. Nah aku sekarang lagi ngedampingin si anak marketing sih gitu. Strategi marketingnya. Strategi marketingnya kayak gimana nih buat, karena kan kita kalau nggak ada itu mungkin kita bingung ya, harus gimana ini, sedangkan aku nggak harus kemana-mana lagi, pasti di Rufus nih. Makanya aku bikin nih setiap di 1 tahun aku setiap kuartal tuh kan 3 bulan ya aku ini ya. Kuartal pertama aku harus ngegarap apa nih, kuartal kedua harus ngegarap apa, nah gitu jadi aku fokus ke situ sih buat sekarang. Makanya foto tuh akan dikurangi nih gitu. Sekarang sama ngedit paling. Sekarang udah banyak ya yang fotonya gitu, udah tinggal di kantor. Pengen sih gitu. Strategi gitu. Nah berarti untuk kegiatan Aibad sendiri nih di dalam satu sehari-harinya gitu, berarti lebih banyak di depan komputer mungkin ya, ngedit gitu. Nih untuk menyeimbangkan gitu ketika banyak motret, mungkin banyak di depan layar digital juga, banyak di komputer, ada keluhan gak sih mungkin dari penglihatannya, kita ngobrol nih sebagai tim dari Optik Zolaris gitu. Gimana ya, aku kan kebanyakan emang dari awal ya sama motret, ngedit kan. Kalau nggak ngedit paling aku nyari referensi, nyari belajar tentang bisnisnya. Aku kan di komputer ya, tapi emang kalau di layar gitu, emang kalau kelamaan tuh suka agak gimana gitu, suka agak pusing, suka agak pegal-pegal gitu. Makanya aku kadang berhenti dulu nih, udah kayak aku ngerasa capek, ya udah aku berhenti dulu. Kadang
karena kan aku juga kebetulan emang udah punya istri dan punya anak nih, makanya aku ngeluangin waktunya. Yaudah aku kalau ngerasa capek, yaudah aku kadang ngasuh dulu gitu, aku istirahat dulu gitu istirahat dulu, ajak jalan dulu. Kadang yaudah kalau misalkan rasanya udah nggak pusing lagi, aku lanjut lagi gitu. Dan tadi juga udah mulai ngerasain keluhan-keluhannya gitu ya, pegelnya ke leher-leher Iya gitu. bener, kayak pusing gitu kan kalau kelamaan kan. Nah, cara AA tadi selain buat beristirahat nih, apakah ada cara preventifnya gitu buat mencegah tadi kelelahannya AA? Paling kalau tips and trick aku paling yang pertama tetap ya kita jangan maksa untuk ke situ, karena kalau kita maksa juga kadang pusingnya nambah. Makanya aku pasti tipsnya aku kayak ngeistirahatin aja sih, aku kayak udah aja istirahat dulu, mengalihkan emang dari pandangan si komputer. Dan sekarang juga alhamdulillah aku emang mencoba untuk pakai kacamatanya dari Zolaris nih, pakai lensa digital gitu. Wah, keren banget sahabat Zolaris. Wah, Aibad sendiri berarti ini udah kenal sama lensa digital ya, Emang lensa digital ini nih sahabat Zolaris, lensanya memang khusus buat sahabat Zolaris yang banyak aktivitasnya di depan perangkat digital, khususnya tadi di depan komputer, Aibad. Karena untuk si lensa digital ini dia ada boosternya nih, Aibad. Jadi ketika AA banyak aktivitas di depan komputer, di jarak penglihatan yang mungkin menengah ya, karena kalau jarak naturalnya mata mungkin itu di sekitar 6 meter, Aibad. Gitu. Jadi ketika di depan komputer jaraknya memang dia nggak natural buat mata, emang bakal cepet pegel gitu. Jadi dengan lensa digital ini membantu supaya Aibad tadi lebih nyaman gitu ya kerjanya. Iya, Gimana nih ya, lebih nyaman pakai kacamata dari Optik Zolaris? Paling untuk kayak awal-awal sih mungkin adaptasi dulu ya. Dari awal pas kemarin sempat pakai tuh agak pusing gitu jarak jauhnya, cuman pas kemarin aku sempet kayak main lagi di komputer yang tadinya mungkin lama tuh capek, kayak pegel-pegel, dan alhamdulillah sih sekarang pakai ini tuh ngerasanya kayak lebih enakan aja sih. Kayak kita lebih fokus gitu dan nggak ngerasa cepet capek aja gitu. Dan ini kacamatanya dipakai sehari-hari nih, Iya, dipakainya sehari-hari paling. Sekarang udah mulai beradaptasi nih, yang awalnya tadinya agak pusing-pusing kan kalau ngelihat ke jauh, karena kan ini emang untuk peruntukannya untuk jarak dekat kan ya, yang tadi kata Teh Firda bilang kan. Makanya kalau dekat mah pasti aku pakai sih gitu. Udah nyaman ya? Udah nyaman sekarang alhamdulillah. Dan sekarang jarak jauhnya juga udah mulai kerasa nyaman. Iya, sekarang mah udah karena mungkin udah beradaptasi ya, udah waktu cobanya udah lumayan, seharian aku pakai kacamata ini dan sekarang udah enakan sih. Udah enak, alhamdulillah. Jadi nambah ke produktivitas juga ya, Iya, ketika benar. tadi yang menghambatnya itu dari kondisi fisik udah bisa mulai dikurangi lah ya dari rasa nggak nyamannya. Iya. Mudah-mudahan kacamatanya nyaman terus ya, Aiba. Dan kalaupun nanti ketika ada kendala, boleh banget nih buat nge-reach out ke tim Optik Zolaris supaya nanti kita sama-sama kita cari penyebabnya nih kalau kacamatanya udah mulai nggak nyaman. Sahabat Zolaris, itu tadi perbincangan yang sangat menarik bersama dengan CEO dari Rufus. Aiba, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng tim Optik Zolaris. Banyak insight-insight yang menarik juga nih, Aiba. Terima kasih untuk sahabat Zolaris yang udah ikutan ngopi bareng dengan Firda dan Aiba. Tunggu episode Zolaris Ngopi selanjutnya. Bye-bye.